Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas satu materi yang istimewa, yaitu materi Perang Mu'tah. Kenapa Perang Mu'tah itu istimewa? Karena kondisinya unik. Pertama, kan muslimin itu punya 3 musuh ya sebelumnya, yaitu Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan. Quraisy sudah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, berarti mau tidak mau damai. Kemudian Yahudi sudah kalah baik di Madinah maupun di Khaybar. Yang ketiga, Ghatafan sudah lagi tidak berani menunjukkan permusuhan yang berarti, karena memang mereka ya mau ngapain sekarang. Dulu saja perang Ahzab, 3 kekuasaan besar bersatu tidak menghasilkan apapun. Ya sekarang Ghatafan juga sudah dipukul kalah oleh muslimin yang terus-terusan mengamankan Jazirah Arab dengan mengirimkan pasukan-pasukan. Nah, sekarang muslimin berperang dengan satu entitas kekuatan terbesar dunia saat itu, yaitu Romawi Bizantium, Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius. Nah, Heraklius ini, jadi ceritanya Rasulullah itu sedang awalnya mengirim surat ke Basra, namun ternyata di tengah jalan dibunuh oleh kerajaan Ghassan. Jadi Ghassan itu adalah perbatasan masih Jazirah Arab, masih orang-orang Arab, tetapi bertetangga dengan orang-orang Romawi, jadi memang di perbatasan. Mereka agamanya ngikut ke Romawi, raja-rajanya ngikut ke Romawi, dan loyalitasnya mereka ikut Romawi, sehingga ya memang dibantu dan dinaungi oleh Romawi Bizantium. Nah, ketika utusan Rasulullah ini dibunuh oleh orang Ghassan, maka Rasulullah marah. Karena bagaimanapun utusan itu adalah untuk mengirimkan pesan, bukan untuk menghinakan, bukan juga untuk berperang. Mereka datang untuk mengirim pesan. Maka membunuh utusan adalah kejahatan perang. Karena itu merupakan lebih dibenci daripada sekedar deklarasi perang. Karena kalau membunuh utusan itu menghinakan musuh dengan sangat sehina-hinanya. Makanya kenapa Rasulullah marah, walaupun di hadapannya ada Romawi, pasukan terkuat di dunia, yang tentu kaya, kuat, persenjataannya lengkap, tetapi Rasulullah tidak mau mendiamkan hal tersebut, maka dikumpulkanlah jumlah tentara yang sangat banyak, yaitu 3.000 prajurit. Yang mana belum pernah terkumpul pasukan sebanyak itu dikirim keluar Madinah. Dulu waktu perang Ahzab ada 3.000 prajurit, tapi itu memang prajurit seadanya yang memang bertahan karena Madinah dikepung, tidak ada pilihan lain selain berperang. Kalau sekarang 3.000 prajurit ini dikirim bukan untuk di Madinah, tapi keluar, bahkan melawan ke Romawi Bizantium. Jadi memang pasukan terbesar kaum muslimin yang pernah dikumpulkan. Nah, di peperangan ini Rasulullah menunjuk 3 panglima, yaitu yang pertama adalah Zaid bin Harithah, anak asuh Rasulullah, yang tentu sangat disayangi oleh Rasulullah. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang mana itu merupakan sepupu Rasulullah, yang juga pasti sangat disayangi oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah peserta Baiat Aqobah pertama,
12 orang yang pertama masuk Islam, yaitu Abdullah bin Rawahah. Nah, muslimin berjalan, jadi dari Madinah berjalan ke utara, jauh masuk ke daerah Ghassan untuk berperang dengan Ghassan. Belum sampai ke masuk dalam ke Ghassan, masih di kota Mu'lan, maka terdengar kabar bahwa Romawi menyiapkan 100.000 tentara profesional dari pasukan Heraklius sendiri, dan juga ditambah dengan 100.000 milisi. Milisi itu jadi gini ya, kalau tentara itu tiap hari belajar perang, tiap hari belajar bunuh orang. Memang profesinya perang, memang profesinya tentara. Kalau milisi ya nggak tiap hari tentara, ya bisa jadi pedagang, penduduk biasa, petani. Tapi saat perang mereka di bawah. Nah, itu milisi. Jadi ada perbedaan ya. Yang satu tentara, yang satu conscript mungkin ya, milisi. Nah, jadi intinya musuh ada 200.000. Muslimin ada 3.000. Yang mana 3.000 itu profesinya bukan tentara ya, profesi mereka ya petani, pedagang, peternak, ya hal-hal lainnya. Jadi memang mereka secara pertama perlengkapan tidak sehebat Romawi. Yang kedua, perang itu bukan profesi mereka banget sebenarnya. Jadi secara duniawi ini jelas tidak level gitu ya. Tapi muslimin di Mu'lan itu berdiskusi, bermusyawarah, dan setelah 2 hari disepakati bahwa mereka jauh-jauh ke sini, jauh sekali keluar Jazirah Arab ya, bukan untuk mundur tapi untuk berperang. Makanya mereka menolak pilihan untuk mengirim surat meminta bantuan atau keputusan Rasulullah, itu terlalu lama. Mending mereka berperang sekarang. Memang mereka berniat untuk mati syahid. Akhirnya di Mu'lan mereka masuk dan berbelok ke perkampungan Mu'tah di Ghassan, dekat Laut Mati. Jadi kalau sekarang kurang lebih itu daerah Jordan. Jadi memang jauh sekali. Nah, muslimin menunggu di Mu'tah, menunggu Romawi datang, dan di hari pertama ini kita masuk ke peperangannya. Nah, jadi muslimin ini mereka berperang malam-malam gelap, subuh, sholat subuh dan ada cahaya, udah kelihatan dikit-dikit, bukan malam lagi, mereka maju berperang. Nah, ini bukan kebiasaan yang lazim. Namanya perang itu biasanya nunggu cerah ya, nunggu matahari selesai terbit, sudah cerah, baru perang. Jadi makanya kenapa Romawi terkaget-kaget, mereka di hari pertama kocar-kacir. Karena belum siap berperang, udah diserang oleh muslimin. 5 hari peperangan berlanjut seperti itu. Jadi Romawi tidak menyerang, tetapi menunggu diserang. Selama 5 hari Romawi kewalahan untuk menghadapi 3.000 muslimin. Mereka tidak kalah karena jumlahnya banyak, tetapi mereka juga tidak tidak memimpin peperangan, memimpin jalan peperangan. Jadi ya situasinya seperti itu, masih liar gitu kan. Mereka ada banyak, tetapi mereka tiap hari nunggu diserang. Makanya kenapa di hari ke-6 Romawi ingin mengganti strategi mereka. Kini mereka menyerang muslimin dahulu di waktu subuh. Jadi muslimin baru selesai sholat, tiba-tiba Romawi datang menyerang. Maka kenapa sekarang peperangan sengit sekali di hari ke-6. Nah, di hari ke-6 ini seluruh pemimpin yang Rasulullah tunjuk akhirnya wafat syahid di medan Mu'tah. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kemudian akhirnya gugur. Bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berperang, tangan kanannya ditebas, megang bendera pakai tangan kiri, berperang, tangan kirinya ditebas. Kemudian akhirnya daripada bendera jatuh, kalau bendera jatuh berarti muslimin kalah, kan ini bendera komando. Di perang nggak kelihatan apa-apa, yang kelihatan paling bendera-bendera aja. Makanya kenapa Ja'far maksa pakai sisa-sisa tangannya untuk mengapit bendera,
dan bertahan supaya muslimin tidak mundur. Akhirnya tetap saja Ja'far ditebas oleh musuh, yang mana badannya terbelah menjadi dua. Saat nanti belakangan dilihat, ternyata seluruh luka dari Ja'far itu ada di bagian depan. Pertanda Ja'far tidak pernah membelakangi musuh, tidak pernah kabur, selalu maju. Nah, akhirnya bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Pertarungan berlangsung lama, dan akhirnya di sore harinya Abdullah bin Rawahah pun gugur syahid. Di sini bendera jatuh, dan bagaimana? Muslimin ada 3.000, berperang masuk ke 200.000. Banyak sekali muslimin, kalau lagi perang itu nggak kelihatan mana lagi muslim di kiri kanannya, mana. Yang mereka lihat hanyalah mereka dikepung musuh. Tapi kenapa mereka masih melanjutkan perang? Karena masih ada bendera muslimin yang berkibar di tempat yang jauh di sana, menunjukkan bahwa muslimin memang masih melanjutkan peperangan. Kini tumben bendera hilang. Pertanda ini di mana? Jangan muslimin mundur, jangan muslimin kalah, jangan-jangan. Akhirnya banyak muslimin ketika bendera jatuh itu mundur untuk memperbaiki ya barisan, untuk membuat strategi baru. Intinya kalau bendera jatuh, peperangan tidak bisa dilanjutkan. Nah, ketika muslimin itu mundur, dan waktu sudah maghrib, bendera dipungut oleh Sabit bin Akram. Sabit bin Akram ini dari suku Ajlan, yang mana dia merupakan veteran perang Badar. Jadi memang sudah senior, dan tentu secara kedudukan lebih mulia dalam Islam orang-orang Ahlul Badar. Namun, Sabit sadar bahwa ia bukan ahli strategi perang. Makanya kenapa bendera yang tadi ia pungut, ia serahkan langsung ke Khalid bin Walid. Karena memang walaupun Khalid bin Walid baru 2 bulan masuk Islam, secara kemuliaan belum mulia ya semulia sahabat yang lain yang lebih veteran. Namun Khalid memang dikenal sebagai ahli berperang. Dari kecil Khalid bin Walid itu karena orang tuanya kaya, Khalid bin Walid juga dari keluarga yang memang urusan perang, dari kecil ya kursus perang. Ya, kalau kita mungkin SD, militer, SMP, militer, SMA, militer. Dan belajar perangnya juga bukan di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab belajar, tapi juga ke Persia belajar, ke Romawi belajar. Jadi memang kursus perang. Makanya kenapa ahli banget perang. Nah, Khalid bin Walid mengibarkan bendera dan akhirnya memimpin pasukan muslimin. Akhirnya muslimin pun berkumpul, namun perang memang tidak dilanjutkan karena memang sudah sudah maghrib, sudah gelap, tidak bisa melanjutkan peperangan. Khalid bin Walid berpikir, besok hari berapa? Berarti hari ke-7 ya. Nah, besok peperangan harus dilanjutkan. Tapi muslimin juga nggak mungkin maju masuk untuk mengalahkan musuh yang sebanyak ini. Walaupun muslim membunuh banyak, tetapi kan ya 200.000 itu banyak sekali. Jadi mau yang dibunuh 1.000, 2.000, nggak kerasa. Nah, akhirnya Khalid bin Walid mikir, harus diselesaikan, nggak mungkin muslimin binasa, memaksakan diri. Memaksakan diri bisa, tapi nanti kalau ada yang mundur, pasti Romawi mengejar masuk. Dan kalau Romawi mengejar masuk, ya kocar-kacir nanti Jazirah Arab, dan wibawa muslimin juga anjlok. Nanti banyak pihak yang awalnya takut menjadi memberanikan diri untuk menyerang muslimin. Makanya kenapa perang ini harus diakhiri tanpa terlihat kalah. Makanya Khalid bin Walid mikir gimana caranya supaya mundur tapi nggak kelihatan kalah. Akhirnya Khalid bin Walid membuat strategi bagus bahwa Khalid ingin membuat musuh ketakutan. Khalid buat muslimin tampak seperti dapat bala bantuan yang banyak. Nah, baju-baju diganti, kemudian bekas-bekas luka, cipratan-cipratan darah, itu ditutupi rapi,
di tubuh-tubuh kaum muslimin. Bendera-bendera diganti rupa-rupanya, macam-macamnya, sehingga tampak asing di hadapan musuh. Lalu muslimin diganti formasinya. Yang di belakang tukar dengan yang depan, yang kiri tukar dengan yang kanan. Makanya kenapa? Jadi ya musuh nggak kenal lagi. Ini pasukan yang mana? Perasaan kemarin gitu-gitu aja formasinya. Sekarang tiba-tiba wajah-wajah baru. Khalid juga tidak berhenti sampai situ. Malam itu dibikin ribut. Dan kemudian juga Khalid mengirim 1.000 orang ke belakang, berpencar, membawa nanti masing-masingnya ngambil pelepah kurma, dan bersiap-siap untuk nanti seolah menjadi bala bantuannya pasukan Khalid yang sekarang. Di waktu subuhnya, biasanya muslimin menyerang, ini enggak. Muslimin diem. Romawi juga bingung. Lah tumben, nggak nyerang. Kenapa? Apa ini strategi baru? Nah, ditunggu sampai matahari terbit, udah cerah, baru dipanggil itu 1.000 orang, menyap jalan padang pasir dengan pelepah kurma, sehingga yang tampak seperti benar-benar banyak bala bantuan dari belakang. Belum selesai debu-debu itu berterbangan, Khalid menyerang musuh, menyerang Romawi, sehingga Romawi pun mundur ketakutan, ya terpukul mundur karena mentalnya ini bingung, ini apa ini, ada strategi baru apa gimana gitu. Akhirnya Romawi pun mundur. Nah, di saat Romawi mundur itulah Khalid juga ikutan mundur dengan tenang masuk ke padang pasir. Romawi bingung, ini kenapa ini? Apa mereka sengaja ingin dikejar supaya dijebak di tengah padang pasir? Akhirnya Romawi nggak mau ngejar. Ini pasti ada jebakan di padang pasir. Padahal enggak, Khalid itu asli mundur. Khalid pulang ke Madinah. Sampai Madinah, ternyata dianggap oleh para muslimah, oleh para istri-istri mujahid ini, seolah mereka itu kabur dari kancah peperangan. Kalah dan kabur, ini merupakan dosa besar dalam Islam, kabur dari kancah peperangan ya. Kalau kalah ya mungkin bisa-bisa saja. Tapi kalau kalahnya karena kabur, ini merupakan dosa besar. Makanya kenapa istri-istri ini malah melempari batu, ya bapak-bapaknya, pasukan yang baru pulang ini, dicaci, ini kalah dari peperangan, kemudian dihalang-halangi supaya tidak masuk rumah. Disinilah Allah menjelaskan ayatnya dalam Quran, surat Al-Anfal, bahwa mundur dari medan peperangan itu memang dosa besar, dosa kecuali kalau untuk taktik perang atau untuk bergabung dengan pasukan muslimin yang lain. Jadi bukan kabur karena pengecut, tapi memang karena taktik. Begitu? Alhamdulillah sudah selesai ya kisah perang Mu'tah. Mudah-mudahan bisa jadi ibroh. Karena baterai HP saya sebentar lagi mau habis. Mari kita akhiri dulu. Saya mohon maaf teman-teman. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga semua di sini reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, di bawah arsy-Nya Allah, sumber mata air segala surga, bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Semoga kita semua reuni dengan Rasulullah, dengan para ahlul badar, dan juga dengan para veteran perang Mu'tah, insyaallah ya. Semoga Allah kabulkan. Baik, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya hamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.